Bapak Ibu, Shalom, selamat sore. Kita akan segera mulai, mungkin yang ada di luar bisa masuk. Kita akan kembali bersama-sama datang kepada Tuhan dengan merendahkan hati. Dan kita mau memberikan yang terbaik, ya apa yang Tuhan sudah berikan di sepanjang minggu ini untuk kita semuanya, berkat-berkat yang ajaib, pemeliharaan, berkat kesehatan, dan kini tiba saatnya di sore hari ini kita mau datang untuk memuji dan meninggikan nama Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, Bapa yang baik, sore hari ini kami kembali bersyukur, berterima kasih karena Tuhan yang sudah memberkati akan kami semuanya. Di sepanjang hari ini Tuhan memberikan hal-hal yang baik, Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan berkat-berkat yang melimpah di dalam setiap hidup kami. Sore hari ini Tuhan, kami datang dengan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini untuk kembali kami menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami mau Tuhan untuk belajar melalui setiap pujian, melalui setiap penyembahan yang hendak kami naikkan bersama-sama pada sore hari ini. Biarlah semuanya boleh menyenangkan akan isi hati Tuhan. Kami boleh membawa dari dalam hati kami yang terdalam Tuhan, ucapan syukur kami, rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami minta Engkau hadir di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Biar hadirat-Mu memenuhi ruangan ini, memenuhi gereja-Mu. Bahkan untuk kami semua yang sore hari ini datang Tuhan, kami boleh merasakan jamahan-Mu. Kami boleh merasakan bahwa Tuhan benar-benar ada. Biarlah Engkau yang menolong, Tuhan yang memimpin dari awal hingga selesainya nanti. Setiap pujian yang kami naikkan ini Tuhan, boleh mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan pujian yang pertama, lebih dalamku menyembah. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Katakan, tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari sekali lagi bersama-sama. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu, nyata di dalam hidup kami, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama ku tinggikan,
ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita mau bersama-sama bangkit berdiri. Kita mau membawa lebih lagi setiap pujian yang datang dari dalam hati kita masing-masing. Angkat suaramu, tinggikan Tuhan lebih lagi. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Mari bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan. Ini yang datang dari dalam hati kami Tuhan. Kami mau bersama-sama meninggikan nama-Mu di atas segala-galanya, melebihi segala-galanya yang ada di dunia ini Tuhan. Ku menyembah, dalam roh dan kebenar. Sekali lagi ku tinggikan, yes Tuhan, amin. Melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Bersama-sama ke dalam roh, selamanya. Meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Kami menjunjung tinggi nama-Mu. Besar setiamu Tuhan, haleluya. Kami melihat bahwa kebaikan-Mu nyata di dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih, mulialah nama-Mu, diagungkan. Mari kita mau
bersama-sama mengangkat suara kita di hadapan Tuhan. Mari kita mau tinggikan, kita mau membalas apa yang Tuhan sudah nyatakan, setiap hal-hal yang baik di dalam setiap hidup kita masing-masing. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah, hanya Kau yang layak kami tinggikan. Kami percaya Tuhan, Kau adalah setiap sumber ke dalam setiap hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersama-sama mengangkat suara kami di hadapan-Mu, mau meninggikan nama-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi. Yes Tuhan, kami mau mengangkat setiap tinggi di hadapan-Mu pujian ini Tuhan. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Kami sungguh merasakan bahwa pemeliharaan Tuhan begitu ajaib. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun Tuhan, yang tidak pernah kasih-Mu hilang di dalam hidup kami. Biarlah kami Tuhan boleh semakin mendekatkan diri lagi kepadamu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Dan kami percaya Tuhan Engkau adalah melebihi segala-galanya. Biarlah hati kami semakin tertuju kepadamu malam hari ini Tuhan. Biar hati kami terus memandang akan Engkau. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Mari bersama-sama tinggal dekat-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Sekali lagi memandang wajah-Mu, pandang wajah-Mu, katakan rasakan. Kami merindukan akan Engkau malam hari ini Tuhan. Jamah setiap pribadi kami, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Mari katakan, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Katakan kasih-Mu, yes Tuhan, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik,
Kami percaya Tuhan penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita mau bersama-sama lebih lagi memandang wajah-Mu, memandang wajah. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau merasakan kasih-Mu lebih lagi. Jamah setiap kami malam hari ini Tuhan. Amin. Setiap saat di dalam hidupku, katakan Bapakku. Bapakku yang baik, Dia adalah Bapa yang baik. Dia yang mengasihi kita. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik. Dia penuh karunia, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari sekali lagi bersama-sama. Bapakku yang baik, Ku yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang Tuhan Kau nyatakan. Nyata ku rasakan, Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Mari kita mau bersama-sama malam hari ini merasakan kebaikan Tuhan. Mari taruh tanganmu di dadamu. Rasakan bahwa Tuhan selalu ada di dalam setiap hidup kita masing-masing. Dia yang mengasihi, Dia yang setia. Mari bersama-sama, kalau malam hari ini kita benar-benar membutuhkan akan kasih dan pertolongan Tuhan, angkat suaramu dengan lembut di hadapan Tuhan, katakan, Kaulah Bapakku yang baik. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, sangat ku cinta. Rasakan Tuhan menjamah hidupmu malam hari ini. Yes Tuhan, jamah Tuhan jemaatmu malam hari ini. Dia membutuhkan anugerah dan pertolonganmu Tuhan. Yes, Dia penuh karunia, penuh karunia. Kami bersyukur. Sekali lagi, Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Benar Tuhan, malam hari ini kami sungguh merindukan akan Engkau. Kami percaya malam hari ini Tuhan lawatan terjadi.
kebangunan rohani terjadi di tempat hari ini Tuhan. Terus jamah Tuhan yang merindukan akan lawatan dan kasih-Mu malam hari ini. Kaulah Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Kau Bapakku baik, Bapa yang baik. Oh, jamah kami Tuhan, penuhi kami, jamah kami Tuhan. Sikarala Bapa payarala mayaso, kami merindukan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari mau bersama-sama angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari rindukan hadirat-Nya dan lawatan-Nya malam hari ini. Kami mau terus bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami yang tidak ada pernah terputus. Kami percaya Tuhan, lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Ada kebangunan rohani yang lemah Engkau kuatkan, yang memiliki masalah malam hari ini Tuhan Kau memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami meninggikan nama-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan. Sikarala Baba Yesus. Kami malam hari ini mau terus percaya Tuhan. Kami mau percaya Tuhan dengan perkataan firman-Mu. Firman-Mu yang terus memberikan kekuatan dalam setiap hidup kami. Firman-Mu yang mampu memerdekakan, yang mampu melepaskan dari setiap belenggu-belenggu ikatan apapun malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Tuhan, kalau hari-hari ini dunia semakin jahat, dunia tidak semakin baik, tapi kami mau tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami sedikit pun. Dan kami percaya Tuhan, hanya melalui kami dekat dengan Engkau, maka kami boleh tetap memiliki kekuatan yang baru. Kami boleh melihat bahwa Engkau Tuhan yang terus menyertai di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan
sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mungkin kalau hari-hari ini Bapak Ibu ada yang merasa kehilangan Tuhan, ya mungkin ada banyak pergumulan, ada banyak tekanan, sehingga hilang kepercayaan kita kepada Tuhan. Tapi pujian ini mengatakan, sampai detik ini ku melihat bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna di dalam setiap hidup kita. Amin. Ya oleh karena itu mari malam hari ini kita mau bersama-sama menaikkan pujian ini dengan kesungguhan iman kita. Dari hati kita yang terdalam. Bahwa kasih Tuhan itu tidak pernah hilang dalam setiap hidup kita masing-masing. Seberapa besar iman kita kepada Tuhan, itu yang akan menentukan bahwa Tuhan bertangan, Tuhan itu bekerja untuk kita pribadi lepas pribadi. Mari kita mengatakan, walau dunia berubah, walau dunia berubah, katakan namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencanamu, ku percaya hidupku dalam tanganmu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya penghar. Mari bersama-sama sekali lagi berdiri katakan, sampai detik ini Tuhan. Yes, kami melihat bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Amin. Sampai selamanya. Kami percaya Kaulah Tuhan yang layak kami sembah. Mari lebih keras lagi katakan, sampai detik ini. Detik ini ku melihat. Angkat suaramu sampai mujizat terjadi malam hari ini. Kami percaya Tuhan purna sampai selamanya. Tuhan satu-satunya pengharap. Mari sekali lagi, sampai detik ini. Detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Tuhan satu-satunya pengharapanku. Ini yang kami percaya sampai detik ini Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dan penyertaan-Mu sampai selama-lamanya. Dan kami percaya Tuhan, sampai kapanpun Engkau adalah tetap Tuhan yang menjadi pengharapan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini, untuk lawatan dan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita mau angkat pujian ini bersama-sama sebelum menerima firman Tuhan. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Mari kita mau bersama-sama mengangkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Di dalam
kelemahanku sempurna, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu sekali lagi di dalam kelemahanku. Sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri sekali lagi. Katakan, di dalam kelemahanku, dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah, katakan kepadamu, membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi, yang membelah laut. Saya serahkan kepada Pak Arif. Yang menegurkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih kepada Tuhan sore hari ini. Karena Tuhan selalu memberikan kekuatan. Bukan hanya kekuatan, tetapi Tuhan juga memberikan kepada kami penghiburan. Sehingga setiap permasalahan, setiap tekanan, bahkan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi dan kami alami, Tuhan akan memberikan perkataan berkat yang menjadikan kami kembali kuat dan kembali kami menjadi orang yang dipulihkan. Sore hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar untuk mendengar apa yang Tuhan katakan. Meskipun Tuhan, tekanan demi tekanan membuat kami merasa lelah, tetapi kami meyakini
bahwa setiap persoalan yang diizinkan oleh Tuhan, itu semuanya nanti akan mendatangkan kebaikan buat diri kami semuanya. Oleh karena itu Tuhan, berbicaralah kepada kami sore hari ini, dari hati ke hati, dari pikiran kami, sehingga apa yang Tuhan maksudkan dan apa yang Tuhan kerjakan, kami boleh memiliki pemahaman yang benar dan kami tidak berputus asa. Terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu, memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir dengan berkat Roh Kudus yang memberikan hikmat dan pengertian kepada kami semuanya. Terima kasih, kami mau menyambut firman-Mu dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kita semua yang siap diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu, beberapa waktu ini kita belajar tentang surat Petrus. Ya, mulai ketika Petrus dipercaya oleh Tuhan, kemudian dia menjalankan segala sesuatu menurut apa yang Tuhan katakan, dan yang terbaik Petrus itu menghargai waktu yang sudah dipercayakan. Nah, minggu yang lalu kita sudah berbicara bagaimana Petrus mengajar jemaatnya untuk menjelmakan Yesus dalam hidup manusia yang percaya. Kemarin Pak Irwan sudah memberikan arahan kepada kita supaya kita bisa menjadi influencer, ya, atau menjadi seorang yang memberikan dampak. Nah, untuk memberikan dampak saya katakan tidak mudah. Kenapa? Karena kita harus memberikan contoh yang terbaik. Nah, ada satu perkataan firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus secara langsung kepada para murid, ya, untuk bisa memberikan dampak yang terbaik, salah satunya adalah pikul salib, sangkal diri. Ya, kalau saudara mendengar kata pikul salib, sangkal diri, ya meskipun mungkin Anda sudah jadi Kristen puluhan tahun, Anda pasti akan berkata, dua perkara ini tidak mungkin. Kenapa? Karena memang kelihatannya tidak mungkin. Tapi kita harus percaya bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan, kalau sudah dicatat dan Tuhan sudah memberikan contoh, saya meyakini maka apa yang dikatakan oleh Tuhan itu pasti kita mau bisa menjalankannya. Amin. Nah, contohnya Petrus. Nah, untuk itu kita melihat dalam surat 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayat 11 dan ayat yang ke-12. Kemudian nanti kita akan baca Lukas 9, ayat 22 dan ayat 23. Nah, kita akan lihat sebentar dalam ayat 11. Firman Tuhan berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, Bapak Ibu perhatikan ayat yang warna hijau. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi minggu yang lalu saya sudah jelaskan arti kata memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Artinya apa? Kalau kita melakukan segala sesuatu itu menurut standar, ya, memberikan satu contoh yang terbaik, menjelmakan Yesus di dalam diri kita, maka orang yang melihat itu nanti pada akhirnya suatu hari akan dilawat oleh Tuhan, mereka bertobat dan mereka nanti bisa paham. Makanya ayat ini berkata, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik. Jadi artinya apa? Tuhan mau berkata kepada kita, kalau engkau mungkin dituduh, mungkin engkau difitnah, tuduhan dan fitnahan itu adalah beban. Nah, kita sebagai manusia yang bersifat normal, waktu difitnah, waktu dituduh, reaksi kita apa?
ingin membalas. Minimal Anda pasti akan berkata, orang ngerti aku iki sopo, kira-kira gitu. Kenapa kita sering kali ngomong begitu? Kita punya harga diri yang cukup tinggi. Bahkan kadang-kadang kita sebagai orang percaya, orang Kristen yang mungkin sudah terjun dalam pelayanan, kadang-kadang kita berkata, oh iso terus tak oyak, sampai ke lubang kubur, kira-kira begitu. Arif tolong aux 3-nya dikurangi dikit. Tapi Tuhan memberikan perkataan apa? Milikilah cara hidup yang baik. Lah kata ini merujuknya kemana? Sangkal diri. Jadi kalau Bapak Ibu belajar dari surat Petrus pasal yang kedua, itu menceritakan tentang kehidupan orang Kristen yang tertindas, orang Kristen yang ditindas, orang Kristen yang harus membuang harga dirinya, padahal mereka kaya. Makanya lihat kadang-kadang ada banyak orang ikut Tuhan tuh nggak tahan. Kenapa nggak tahan? Isinya kudu ngalah. Ada perkataan Tuhan yang lain berkatanya apa? Kalau engkau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Kita enggak usahlah bicara soal tampar pipi kiri, beri pipi kanan. Anda tak beri omongan nyelekit aja mesti lari kok dari gereja ini. Enggak nyelekit saja kadang-kadang lari. Betul enggak? Apalagi kalau tiba-tiba saya maju menghampiri saudara, tak kampleng ini, blok. Anda pasti tanya, lupa kok ngampleng aku? Kan pasti gitu kan. Nah Tuhan memberikan perkataan dalam Lukas 9 ayat 22 dan ayat 23. Yuk kita bersama-sama membaca, bisa di-fullkan saja ayatnya. 2, 3. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Anda siap melakukan seperti apa yang Tuhan katakan dalam ayat 23? Yang siap coba angkat tangan. 1, 2, setengah tiang. Kita pasti langsung berpikir, wah abot songgone. Dan Tuhan berkatanya gak enak loh. Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Loh kalau kadang-kadang lumayan lah, seminggu ping loro lumayan. Ini setiap hari, sangkal diri, pikul salib. Sangkal diri, pikul salib. Bapak Ibu mungkin tanya, Pak, bedanya sangkal diri dan pikul salib apa? Sangkal diri itu adalah kita mempunyai sesuatu yang mungkin bisa kita banggakan, tetapi kita harus ngalah. Itu sangkal diri. Apalagi Anda yang kaya, Anda yang punya uang, Anda yang punya harga diri terlalu tinggi, disenggol sidik, pasti Anda ngelawan. Tuhan berkatanya apa? Kalau Anda disenggol, Anda dikata-katai, Anda diberi tekanan yang tidak enak, engkau harus diam. Kalau pikul salib itu apa? Berani menanggung beban. Salah satunya apa? Berani menanggung penderitaan. Kapan? Setiap hari. Wah Pak, kalau begitu saya nggak siap dah Pak jadi orang Kristen. Loh kalau Anda nggak siap jadi orang Kristen, ya jawabannya gampang. Anda tidak akan pernah sampai ke surga.
Di sini ada yang tidak mau ke surga? Yang tidak mau coba angkat tangan. Yang mau ke surga angkat tangan. Wah, ini kabeh toh. Tapi ayatnya lihat 23 harus diikuti. Nah, kalau Anda nggak siap terus gimana? Tuhan sudah memberikan contoh. Bapak Ibu perhatikan. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung sedikit penderitaan. Amin. Sedikit atau banyak? Banyak, bukan sedikit. Menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, ditolak oleh imam-imam kepala, ditolak oleh ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Anda yang muda ditolak pacarmu aja langsung aku tak mati wae. Anda ditolak gak dikasih pelayanan di mimbar aja Anda marah. Padahal Yesus setiap hari ya menanggung banyak penderitaan, ditolak di sana sini. Dia sejak lahir sudah dituduh anak haram. Dia sejak lahir sudah dituduh anak sundal. Jadi artinya apa? Kalau kita belajar dari kehidupan Yesus dari lahir sampai dia mati, ora nono enake. Dan Yesus tidak pernah diulang tahun nih. Kalau saudara susah kan masih ada happy birthday to you. Anda mungkin nyangkal, Pak, saya nggak pernah loh Pak, nggak pernah diulang tahun nih. Bohong, setiap minggu tuh loh Anda yang sedang ulang tahun mesti saudari A ulang tahun, saudari B ulang tahun, pendetanya langsung nyanyi happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yesus pernah nggak happy birthday? Nggak pernah. Sesudah dia mati, sesudah dia lama sekian ribu tahun, setiap tanggal 25 Desember dia baru diulang tahun nih. Anda mau diulang tahun ini sesudah mati? Mau? Kan mau. Nah kalau Tuhan sudah memberikan perkataan ini, menanggung banyak penderitaan, ditolak, dibunuh, Anda sebenarnya sedang memberi, saudara sedang melihat sesuatu yang tidak mungkin, tetapi Anda pasti bisa kalau Anda mau. Amin. Ya ini satu contoh saja seperti Ci Yuli ini. Yang saya kenal Ci Yuli ini dulu kaya. Rumahnya besar 1.200 meter. Ya, kalau tidak keliru dulu mas kawinnya aja enggak tahu dikasih suaminya berapa kilo. Punya sarang burung. Punya banyak hal. Waktu sebelum suaminya meninggal dia cinta Tuhan, artinya mengadakan persekutuan. Ya dulu kami sering ke Jombang. Tapi ketika suaminya sudah meninggal, dia mulai merosot. Dan yang paling tidak enak hari ini dia tidak punya rumah. Kadang-kadang dia nanya kepada saya, Pak, kok gini ya? Saya bilang salah satunya, ya ini proses hidupmu. Dulu kamu tak beritahu nggak nurut. Maaf ya, Ci Yuli ini banyak utang. Saya sudah memberikan contoh, dahulu sebelum dia punya rumah itu tergadai. Ci, utangmu seberapapun bayar roh. Pak, saya nggak bisa bayar. Loh, kowe tuku handphone iso tapi bayar utang ora iso. Hati-hati loh saya bilang begitu. Nah dia lebih nuruti kata hatinya. Sehingga yang terjadi apa? Ya maaf, Tuhan izinkan dia harus dihabisi. Seperti yang tadi diceritakan, dia menantunya orang kaya. Kalau ngomong misalkan mertuanya siapa di kota Jombang, mesti semua orang tahu. Tapi hari ini lihat, dia mungkin hampir tidak dilihat oleh orang. Seperti yang tadi diceritakan juga, dia kalau saya telepon, mesti menghindar.
Nanti kalau saya tanya, Ci, ke gereja enggak? Jawabannya sudah. Tapi ketika dia waktu itu mulai kembali kepada Tuhan, baru dia ngaku, Pak Arif, waktu Bapak telepon saya sudah sekian bulan, bahkan mungkin 1 tahun saya enggak ke gereja. Berapa? Nah, ngaku saya 3 tahun. Hari ini rasa-rasanya mungkin dia direndahkan. Tapi yang saya tahu terakhir ini seperti tadi kesaksiannya, sedikit mulai dipulihkan. Saya cuma pesan sama dia satu hal, ojo lali karo Tuhan. Udah cuma itu dok. Makanya malam hari ini kita mau bersama-sama belajar. Kenapa kita harus dididik, dibawa oleh Tuhan untuk sangkal diri? Kenapa? Anda kan kadang-kadang tidak paham, Anda kadang-kadang tidak mudeng. Karepe Tuhan ki apa toh? Kok setiap hari harus susah? Karena apa? Tuhan ingin mendidik kita supaya pertama itu taat. Kedua, Tuhan ingin mendidik kita supaya benar. Yang ketiga, untuk supaya setia. Taat, setia, benar. Taat, setia, benar. Ini keinginan Tuhan. Nah, Petrus hari itu pernah ngalami sebuah peristiwa, dia pun tidak dihargai oleh orang. Tapi ketika dia hidup dalam Tuhan secara sungguh-sungguh, dia bisa memahami arti kata pikul salib, sangkal diri. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sangkal diri, ya, supaya apa tidak terlalu berat. Nah, firman Tuhan di dalam 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 1 Petrus 2 ayat 19 dan ayat 21, Bapak Ibu perhatikan. Nanti kita akan eksposisi ayat 18 sampai dengan ayat 25. Bapak Ibu perhatikan ayat 19. Sebab adalah kasih karunia, jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi ini alasan kenapa kita harus sangkal diri. Yang pertama dikatakan apa? Adalah kasih karunia. Jadi waktu saudara disakiti, waktu saudara difitnah, waktu saudara dihina, waktu saudara mungkin tidak diwongke, Petrus berkata, itu adalah kasih karunia. Loh, kalau duitnya banyak, enggak apa-apa, kita menyebut itu kasih karunia. Tapi kalau Anda difitnah, Anda dikata-katai, Anda dicurigai, cocok enggak ini adalah sebuah kasih karunia? Anda pasti akan langsung berkata, Pak, enggak cocok. Ayat ini pasti salah. Tapi Petrus menjabarkan, kalau ada penderitaan, ada tuduhan, ada fitnah, itu adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Tapi kan banyak dari kita kan tidak sadar bahwa ini adalah kehendak Allah. Dulu saya waktu masih baru jadi gembala di tempat ini, saya ini hobinya selalu mencoba mengklarifikasi dari apa yang orang katakan kepada saya. Kabeh tak urus. Lama-lama saya enggak kuat. Sakit jantung. Makanya yuk kita cek. Anda yang masih punya penyakit mah. Siapa di sini yang punya penyakit mah, coba angkat tangan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba dicek. Anda pasti senangnya ngurus segala sesuatu yang tidak perlu Anda urus. Betul gak? Makanya loro.
Dulu saya sakit jantung. Kenapa? Kabeh tak urusi. Fitnah, wareg, apa wis dadi salah. Anda sekarang bertanya, Pak, kalau sekarang gimana? Sekarang kalau ada sebuah peristiwa, saya tidak reaktif. Kalau ada peristiwa, saya cuma diam dulu, tak rungokke. Ada orang mau mencoba mencari jawaban, bertanya, saya jawab. Nek ora takok, karepmu ono kowe mikir sing macem-macem. Itu asumsimu. Tapi setiap perkara yang saya terima, problem yang saya hadapi, apapun bentuknya, saya cuma mengambil satu garis merah. Apa itu? Seperti ayat tadi bagian B. Jika seorang sadar akan kehendak Allah. Jadi saudara tidak mungkin difitnah kalau Tuhan tidak mengizinkan. Amin. Anda tidak akan dituduh kalau Tuhan tidak mengizinkan. Yang lalu saya sudah jelaskan tentang Ayub. Kenapa Ayub mengalami penderitaan? Kenapa Ayub hartanya habis semua? Kenapa Ayub anaknya mati semua? Karena firman Tuhan menyatakan, Tuhan mengizinkan iblis untuk menghajar Ayub. Makanya saya ingatkan Bapak Ibu, waktu iblis datang kepada Tuhan, apa yang iblis katakan? Tuhan, kalau engkau cabut pagar kemuliaannya, aku akan cobai dia dan niscaya dia akan menghujat engkau. Tuhan menjawab, cobailah dia, sayangkan dirinya. Hartanya ludes, anaknya mati, dirinya sehat. Ayub masih bisa berkata, terpujilah Tuhan, Tuhan yang memberi, Tuhan mengambil. Tapi detik itu kan Ayub belum takluk. Kemudian iblis datang lagi kepada Tuhan. Tuhan, kalau engkau cabut pagar kemuliaanmu atasnya, niscaya dia akan menghujat engkau. Tuhan berkata lagi, aku cabut pagar kemuliaannya, cobailah dia, tapi sayangkan nyawanya. Yang pertama sayangkan dirinya, yang kedua sayangkan nyawanya. Kena sakit, kena penderitaan hebat, tapi tidak mati. Makanya kalau saudara hari ini cuma loro, tatakoi kok ora mati-mati. Karena apa? Tuhan sudah memberikan pesan, sayangkan nyawanya. Nah, kalau saudara bisa berpikir bahwa segala sesuatu hal, waktu berjalan, itu semuanya seizin Tuhan. Saudara pada akhirnya apa? Tenang. Anda tidak lagi mempertanyakan kenapa. Anda tidak lagi bingung. Kenapa? Itu semuanya seizin Tuhan. Nah, kalau penderitaan itu saudara bisa terima secara ucapan syukur, Tuhan berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Enggak bisa Tuhan, masa aku menerima panggilan untuk penderitaan? Dijawab lagi oleh Petrus, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan supaya apa saudara? Kamu mengikuti jejaknya. Itulah sebabnya kita disebut orang Kristen. Anda tahu artinya Kristen? Apa arti Kristen? Bu Yani? Pengikut Kristus. Jadi kalau pengikut Kristus artinya apa? Ya mengikuti jejaknya. Kita kalau disebut Kristen tapi nggak mau menderita, berarti Anda bukan Kristen. Wes gitu saja. Nah, sekarang yang menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana agar kita ini bisa menyangkal diri kita? Yang pertama, dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20, poin 1,
Kalau kita bisa sadar ketika kita harus menyangkal diri kita, ternyata itu semuanya untuk mengamalkan kasih karunia. Saudara nanti pasti akan bisa melakukan yang namanya sangkal diri kapan? Kalau Anda bisa mengerti secara benar, oh, aku melakukan sangkal diri karena aku mengamalkan kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu mungkin akan berkata begini, wah pendeta nek ngomong ki empuk, enak, gampang, ngelakoni apa ora? Kira-kira saudara pasti tanya gitu kan? Saya jawab, hampir setiap hari saya ngelakoni. Ini loh di WA saya ini penuh dengan caci maki. Penuh dengan yang namanya tuduhan. Penuh dengan yang namanya hujatan. Kadang-kadang saya capek, kadang-kadang saya cuma merenung, sampai kadang-kadang dalam batin saya tuh saya ngomong begini loh, lah iya, kene orang ngapa-ngapain, tidak melakukan apapun tapi selalu nuduh. Terus apa lagi? Saya ngomong pada diri saya sendiri, pendeta kuwi dibutuhke nek lagi ana perlune. Nek lagi ora diperluke ora dibutuhke. Itu pendeta. Tapi coba kalau lagi ada perlu. Halo, shalom Pak Pendeta. Ada waktu enggak? Oh iya, shalom, apa kabar? Kok lama sudah enggak kelihatan? Pak, bisa enggak Pak tolongin saya? Bisa. Barwis bisa dipurusi terus goodbye my love. Itu. Nah, Petrus berkata untuk kita bisa melakukan sangkal diri ternyata untuk mengamalkan kasih karunia. Ayatnya dalam ayat 18 berkata, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Dalam ayat 20 bagian akhir terjemahannya agak sedikit keliru. Nanti saya jelaskan. Petrus memberikan sebuah nasihat. Enak ora enak, disenengke ora disenengke, kamu harus tunduk. Saya mau cerita ya, hamba Tuhan pendeta itu enggak enak. Contoh, seperti saya ini kan orang yang ngurusi banyak hal. Salah satunya misalkan contoh ngurusi tukang. Ya saya kadang-kadang di Semarang tuh diminta bantuan untuk menyediakan tukang. Tak sediakan, mau butuh berapa? Misalkan katakanlah 10 orang tukang. 10 orang tukang itu kan tidak semuanya baik. Ono sing kerjanya seminggu cuma 4 hari. Ada yang kalau diperintah itu ngayal. Ada yang jam kerjanya sakarpe dhewe. Nah kadang-kadang kemanusiaan saya kan muncul. Ngomongnya agak keras. Nanti tahu-tahu tukang itu mutung enggak mau kerja. Saya tanya sama mandornya. Pak Mandor, si aku enggak mau kerja kenapa? Mandornya bilang, Pak Arif, Bapak jangan tersinggung ya. Lah kenapa tuh Pak? Kemarin waktu Pak Arif bicara soal waktu kerja, orang itu ngomong sama saya Pak, pendeta kok ngomongnya atos, ngono kok pendeta. Piye coba? Jadi telat nggak telat, kerjanya sakarepe dhewe terus pendeta harus bilang apa? Ora apa-apa, kalau yo sakarepmu gitu.
Kan susah. Sama Pak Bekti sebagai hamba Tuhan yang senior. Punya full timer kan banyak. Mungkin lebih dari 70 orang yang ada di Gajah Mada. Nanti kalau bicaranya keras, mereka berkatanya apa? Tidak punya kasih. Nah Bapak Ibu perlu sadar, seorang rohaniwan pun full timer gereja kadang-kadang juga mempergunakan waktu ya saenake dhewe. Terus harus gimana? Jadi dalam hal ini Bapak Ibu perlu sadari bahwa yang namanya hidup di dunia itu ada yang namanya hukum Taurat, ada yang namanya hukum kasih. Kita melakukan prinsip hukum kasih, oke, saya setuju. Besok nek anakmu narkoba, ojo disneni. Saudara ngomong, nak kue narkoba, ora apa-apanya tak tukokke sisanya gitu. Gitu. Butuh duit piro? 500 juta, nyah, gitu. Matilah anakmu. Terus harusnya gimana? Tegur, ingatkan. Kalau kamu tidak mau mengingatkan kehidupan anakmu, engkau tidak mau mengingatkan kehidupan anak buahmu, contoh yang paling gampang tuh Ayub. Gara-gara dia tidak mengingatkan kehidupan anaknya mati kabeh. Gara-gara dia tidak berbicara secara benar kepada anaknya, dia mengalami penderitaan. Makanya ketika Petrus hari itu berkata, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Wah, orang enak. Tapi Tuhan memberikan kata penghiburan apa? Kalau kamu mau tunduk kepada bosmu yang jahat, kamu sedang mendapat kasih karunia Tuhan, katakan amin. Kenapa? Itu kehendak Allah. Loh Pak, kok saya harus menanggung sesuatu yang tidak enak dan itu adalah kehendakmu? Jawabannya apa? Belajar taat. Kalau kamu bisa melakukan, ayat 20 bagian akhir berkata, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Terjemahan bahasa Inggrisnya itu berkata begini, this is acceptable with God. Artinya apa? Itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. Jadi artinya begini, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi waktu saudara itu loh lagi didera, waktu saudara itu lagi ditindas, waktu saudara tidak diwongke, waktu saudara mungkin dibully, engkau bisa diam. Tuhan berkata, kowe nyenengke hatiku. Tapi dalam terjemahan bahasa Indonesia perkataannya, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Jadi kita ini sedang memberikan kasih kepada Allah. Tapi dalam bahasa Inggris pengertiannya beda. Itu yang bisa menyenangkan Tuhan. Amin. Besok kalau ada orang yang melengosi kamu, kowe melu melengos apa mes senyum? Coba yang mau senyum sekarang belajar senyum dulu. Senyum saya coba. Loh, firman Tuhan itu berlaku. Berlakunya gimana? Ya ini pengajaran begini, tahu-tahu saudara mau apik karo wong ngerti. Hati-hati. Kowe melu, kowe ora nyenengke Tuhan. Tapi waktu kono, saudara puji Tuhan, apa kabar? Diparani salami peluk gitu.
Saudara langsung berkatnya melimpah. Loh itu jelas ayatnya kan berkatanya seperti itu. Anda mungkin akan bertanya, Pak, contohnya siapa? Minggu lalu sudah dijelaskan sama Arif. Yusuf. Loh Yusuf itu menyangkal dirinya. Kapan? Pada waktu dia sudah sukses. Dia sudah jadi raja, dia sudah jadi penguasa, dia mau balas saudaranya gampang. Saudaranya dipanggilkan tentara tuh langsung jebloskan penjara, gampang. Tapi Yusuf yang saat itu ketemu dengan saudaranya, dia di balik tirai, di balik tahtanya, di balik tirai dia nangis. Kenapa nangis? Dia senang ketemu dengan saudara-saudaranya. Tapi dia kemudian mencoba menunjukkan sebuah kewibawaan. Dia tampil di hadapan tahtanya, kemudian dia bertanya kepada saudara-saudaranya, siapakah engkau? Saudaranya langsung diredek kabeh, mati. Kemudian saudara-saudaranya ditanyai satu persatu. Ketika sedang ketakutan, tiba-tiba Yusuf berkata, memangnya aku pengganti Allah yang akan menghakimimu? Yusuf sangkal diri. Makanya lihat, namanya tercatat. Dia dibully dari sejak dia masih muda. Usia berapa? 13 tahun. Dijuotosi, buang ke sumur berdarah-darah. Diangkat, dijual jadi budak. Kerja dituduh difitnah, masuk penjara, hampir mati. Penderitaanmu apa hari ini? Paling disengit konco, wes titik. Betul enggak? Paling Anda enggak diajak salaman, paling Anda cuma diplengosi. Ngono wis selalu ngomong aku wis ora kuat. Aku ning gereja iki ora diwongke ora kuat. Kalau Anda sedang menghadapi persoalan, ternyata Anda sedang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Itu. Maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan apa? Maka itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Nah Tuhan itu memberikan contoh dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Saudara perhatikan, mungkin bisa dibacakan. Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Begini firman Tuhan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Iya, ayat 9 berkata, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Kapan seseorang itu bisa ditinggikan oleh Tuhan? Dalam ayat 6 dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Rasul Paulus pernah berkata apa? Kalau engkau sebagai hamba Tuhan, anggaplah dirimu tidak mempunyai apa-apa. Kalau engkau punya seorang istri, anggaplah engkau tidak punya istri. Kalau engkau punya kekayaan, anggaplah engkau tidak mempunyai kekayaan. Tapi kita untuk praktek itu susah. Kenapa? Kita masih menganggap bahwa hargaku lebih tinggi. Tuhan memberikan contoh, apa itu? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yang Yesus lakukan adalah mengosongkan diri. Ayat ini berkata, mengosongkan dirinya sendiri.
bukan dipaksa. Kalau hamba dipaksa. Musa itu dipaksa. Saya dipaksa. Kenapa? Karena kita tidak mau mengosongkan diri sendiri. Akhirnya yang muncul apa? Peksa. Makanya kalau kadang-kadang saudara berkata, uripku kok enak. Karena Anda dipaksa untuk nguras yang ada di dalam dirimu. Dikosongkan. Yusuf itu kan dikosongkan. Kenapa? Yusuf itu anak babe, anak papi. Disayang, pakaiannya lebih mahal-mahal dibandingkan saudaranya. Tuhan melihat itu, wah ini bahaya. Yang terjadi apa? Yusuf itu dikosongkan. Sama, Musa juga dikosongkan. Makanya lihat, ketika dia ada di kerajaan, dia kan hebat. Dia pandai, dia calon raja. Tapi ketika waktu Tuhan tiba pada dirinya, dia dibawa kemana? Ke padang gurun. Tuhan dengan sangat terpaksa mengosongkan Musa. Jadi apa? Gembala. Gembala itu kalau di Timur Tengah itu adalah orang-orang marginal, pinggiran, terbuang, tidak punya harga. Berapa tahun? 40 tahun. Seperti Yesus mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Ya dari lahirnya saja kan jelas di kandang domba. Saudara lahir di mana? Saya dulu lahir di tempatnya Bidan Suparno. Saya masih ingat nama bidannya Bu Parno. Kalau Rosa lahir di mana, Ros? Di mana? Di rumah, bidan juga. Lumayan di rumah. Di atas kasur ya paling enggak kan. Yesus kandang domba. Hanya pakai kain lampin. Wah, ngenes tenan. Sudah mengosongkan diri sebagai manusia dikatakan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya. Delosor sampai entek, taat sampai mati. Bahkan endingnya mati di atas kayu salib. Anda tahu sendiri cerita Alkitab, mati di atas kayu salib itu dianggap sebagai manusia apa? Hina, nista, dianggap pendurhaka, dianggap yang paling jelek zaman waktu itu. Tapi lihat sesudah itu apa? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi kesimpulannya apa? Kalau Bapak Ibu hari ini mau untuk menyangkal dirimu sendiri, satu titik tertentu suatu hari Anda akan ditinggikan oleh Tuhan. Loh jelas ayatnya begitu. Kemudian hal yang kedua, untuk kita bisa menyangkal diri, yang kedua kita harus belajar menyerahkan semua persoalan kepada Bapa yang di surga. Ayatnya berkata, 1 Petrus 2 ayat 21 sampai dengan 23. Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ini bagian yang paling sulit. Kenapa? Kita enggak salah, tapi harus ngalah. Saya dulu kalau diberi cerita sama Pak Bekti soal ini, saya dulu enggak percaya Bapak Ibu. Jadi Pak Bekti kadang-kadang memberikan cerita kepada bawahannya. Ya kenapa? Ya karena kadang-kadang kita kalau hari Sabtu itu kan kumpul.
Kita sharing firman, Pak Bekti memberikan arahan. Kadang-kadang tanya letuk, Om, saya enggak kuat. Om Bekti nanya, kenapa? Nanti ada yang cerita, wah ngadepi begini Om, ngadepi begitu. Om Bekti cuma bilang begini, serahkan semua kepada Tuhan. Kadang-kadang kita kalau mendengar kata itu dalam batin, menyerah yang gimana? Kalau dikejar, Pak Bekti cuma jawabnya begini, ya serahkan semua persoalanmu kepada Tuhan. Kan kita penasaran, kemudian kita tanya, loh gimana caranya menyerahkan Om? Kamu jangan membalas, doakan dia. Terus akhirnya Om Bekti cerita, ini loh pernah Om punya pengalaman. Kemudian dia juga ceritakan ada seorang hamba Tuhan di Tulungagung. Dia dimaki, difitnah, dituduh oleh jemaat. Waktu itu masih sekitar tahun 67 atau 65. Salah satu tuduhannya adalah apa? Hamba Tuhan ini adalah PKI. Kemudian apa yang terjadi? Wah, dibully habis-habisan. Tapi hamba Tuhan ini tidak membalas. Dan saudara percaya nggak percaya dari ceritanya Pak Bekti. Orang yang membuli hamba Tuhan ini suatu hari, itu kira-kira ada 8 atau 9 orang. Naik bis, ya zaman waktu itu kan bisnya itu masih bis Thames ya zaman waktu itu. Itu yang namanya kecelakaan, mereka tuh semuanya mati. Saya waktu mendengar cerita semacam itu, saya dalam batin, mosok iya sih. Suatu hari Pak Irwan cerita juga kepada saya, hal yang kurang lebih mirip sama. Makanya lihat dalam Alkitab kan dicatat. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jadi biarkan saja. Memang kadang-kadang kita ini nggak kuat. Tetapi lihat perkataan yang ditulis oleh firman Tuhan. Ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Tuhan itu cuma menang, wey. Kenapa dia bisa diam? Di puncak penderitaannya pun dia juga tidak membalas. Tetapi dia menyerahkan kepada Bapaknya di surga. Ending terakhir dari kehidupan Yesus, dia cuma ngomong apa? Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Habis itu tuh, mati. Itu ending. Makanya Bapak Ibu sadar tidak sadar, hari ini kita kan banyak dibully. Secara khusus kalau kita bicara mau bikin izin gereja. Kalau Bapak Ibu seringkali membaca berita-berita tentang misioner. Memang ada banyak bullying tentang gereja. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, mereka yang membuli gereja, mereka yang menghancurkan gereja, banyak yang ditangkap oleh Tuhan. Dan Tuhan cara menangkapnya pun juga banyak dengan hal-hal yang mengerikan. Yang sampai pada akhirnya apa, mereka tuh girap-girapan. Nah, Petrus mengingatkan itu kepada kita semuanya. Makanya di sini saya tuliskan dalam poin 2. Petrus mengingatkan, coba tolong ya. Petrus menasihati, kalau kadang kita merasa tidak kuat dengan rasa tertindas, ingatlah akan Dia. Yesus mengalah bukan berarti kalah. Tetapi dia taat kepada Bapaknya di surga dan menyerahkan semua persoalan itu kepada Bapaknya.
hakim yang adil. Secara khusus kalau dalam peristiwa yang mungkin dalam kehidupan kita setiap hari itu apa? Rumah tangga. Ya ibu-ibu mungkin berkata, bojoku galak. Galak apa enggak Bapak Ibu? Ibu-ibu? Enggak. Kalau seandainya itu memang betul seperti itu yang dikatakan enggak, orang mungkin ono lagu judulnya bojo galak. Tapi coba Anda mungkin merasa bahwa bojomu hari ini paling galak. Nanti tanya sama Ibu Yuli itu. Bar ditinggal mati rasanya gimana sih? Ora karu-karuan. Kenapa ya namanya pernikahan seperti itu, saling memperlengkapi. Makanya lagu dangdut itu cocok ya kata-katanya. Yo wis ben duwe bojo sing galak. Yo wis ben sing omongane sengak ora apa-apa. Kenapa kok enggak apa-apa? Karena nanti kalau mati mesti dikangeni. Nek tes urip itu Yulina cerita sama saya. Pak Arif, dulu waktu suamiku menyakiti aku ngomong sama suamiku, kowe engko nek mati aku ora bakalan nangis, aku meh guyu. Itu diperagakan seperti itu. Tapi gilirannya ketika bojone mati jam 6:30 pagi dia telepon saya, Pak Arif doakan suami saya. Loh kenapa? Mau mati. Loh sing bener sih? Iya. Doakan, ora sido mati. Ngerti itu telepon meneh, Pak Arif mati. Tenane. Mati tenan akhirnya memang. Habis itu dia nangis-nangis. Semua orang di mana tuh UGD apa ICU sih? Di UGD, wabeh dipisoi kabeh. Difoto dipisoi kabeh. Dia wah meso dengan gaya Jawa Timurannya, dia berkata, wis ngerti lagi ono kepaten malah difoto nih. Waduh yo nek. Dia cerita kepada saya cuma jawab, jarin dhisik meh ora nangis, saya kok nangis. Jadi ini yang kedua Bapak Ibu, belajar serahkan semua persoalan kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan memberikan jawaban. Dan yang terakhir, kenapa kita harus bisa sangkal diri? Karena rasa tertindas itu hanya cuma pancingan. Ini ayatnya dalam ayat yang ke-24 dan 25, perhatikan. Saya waktu sedang mempersiapkan ayat ini saya berpikir, kijane maksudnya apa ya? Karena Pak Alkitab itu memang sulit sekali untuk diterjemahkan. Nah ayat ini berkatanya begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan secara baik, mulai dari ayat 18 sampai dengan ayat 23 itu kan berbicara soal pengampunan, berbicara tentang sangkal diri, berbicara tentang Yesus memberikan contoh teladan. Tapi kenapa dalam ayat 24 dan 25 tiba-tiba kok ceritanya agak keluar jalur? Nanti Bapak Ibu boleh baca lagi di rumah. Nah ternyata waktu saya renungkan, Petrus di sini mengingatkan bahwa kita sebagai orang yang percaya, engkau harus tertindas, engkau harus mengalami banyak kesusahan, tapi itu enggak masalah. Kira-kira begitu. Loh kenapa enggak masalah? Petrus berkata dalam ayat 24, karena Tuhan sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Tulisannya kira-kira begini, tolong tampilkan poin 3.
Petrus mengingatkan bahwa Yesus sudah menebus pelanggaran dan dosa. Akibat dari itu maka iblis berusaha menjatuhkan dirimu melalui harga dirimu. Jadi itu kesimpulannya. Makanya kenapa engkau perlu sangkal diri? Karena waktu engkau dibully, waktu engkau ditindas, waktu engkau mungkin tidak diberi harga diri yang baik, iblis itu sedang memancing dirimu. Kalau engkau bereaksi, engkau reaktif dari apa yang iblis inginkan, engkau jatuh, engkau kalah. Makanya kembali dalam ayat 24 dikatakan apa? Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi artinya begini Bapak Ibu, kalau saudara tuh mau ngalah, saudara tuh mau menyangkal dirimu, tidak perlu membalas dari apa yang orang lakukan, Tuhan langsung ngomong, Tuhan kamu sembuh. Kenapa engkau sakit? Engkau membalas. Kenapa engkau sakit? Engkau terlalu pasang harga. Kenapa engkau sakit? Harga dirimu itu belum dibuang. Tapi untuk setiap orang percaya yang sungguh di dalam Tuhan, ketika engkau harus mengalami penderitaan, engkau diam. Engkau menyerahkan semua persoalan itu kepada Tuhan. Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Makanya lihat Bapak Ibu, kenapa Anda kadang-kadang dibuat tidak berdaya sampai ndelosor. Kenapa? Cobalah Anda yang pernah sakit coba. Buatik pernah ya sakit ya? Sampai benar-benar usur-usur apa-apa. Kalau mau tarik nafas saja gini. Pernah tak guyoni. Coba Bu, kowe ngamuk iso ora? Pak Arif kene ambekan wae angel kon ngamuk. Betul enggak? Loh, saya berani ngomong begitu kenapa? Saya dulu nih ngamuan. Saya dulu kalau ngamuk mahal, HP tak bantingi, handphone tak banting, TV tak pecah, meja kaca pecah. Tapi suatu titik tertentu saya pernah ngalami yang namanya terkapar. Ngene tok wae ora iso, di situ saya tahu. Saya harus mulai membuang harga diri saya. Makanya yang terakhir dikatakan apa? Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Kapan? Waktu engkau bisa menyangkal dirimu. Waktu engkau disakiti, engkau cuma ngomong, Tuhan, si A kae nyakiti aku serahkan sama engkau ya Tuhan. Dah gitu aja. Kalau Anda bisa praktekkan tentang sangkal diri, saya berani pastikan, Anda yang sakit pasti sembuh. Anda yang hari ini sedang kekurangan, tiba-tiba Tuhan beri berkat. Kenapa firman ini berkata, bilur-bilurnya telah membuat kamu itu sembuh. Anda bisa pasti. Kalau ketika Anda berkata, Tuhan aku mau, Tuhan tolong aku mau melakukan, aku mau menerapkan seperti apa yang Tuhan ajarkan. Disitulah hakikat kita mengikut Tuhan dengan benar. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan menaikkan pujian. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja.
apalagi kita orang percaya. Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali kami dan hati kami. Seringkali kami tidak memahami keinginan hati Tuhan untuk kami menyangkal diri kami. Di awal kami berpikir sangkal diri adalah sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi kalau malam hari ini Tuhan memberikan penjelasan kepada kami semuanya, mengapa kami harus sangkal diri? Karena ternyata kami sedang diajar untuk mengamalkan kasih karunia. Kami diajar untuk taat, untuk tunduk, untuk setia, dan untuk menjadi benar. Seperti halnya Yesus memberikan contoh teladan yang baik
Bahkan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan ada banyak lagi hamba-hamba Tuhan yang mengalami itu. Yusuf mengalami siksaan. Yusuf tidak mempunyai harga diri karena dia harus menjadi seorang budak. Demikian juga dengan keadaan Musa, dirinya dihabisi oleh Tuhan di padang gurun. Dari seorang yang amat sangat kaya, Musa terpuruk. Dia seolah-olah tidak lagi berharga. Tetapi ketika datang waktunya Tuhan, Musa ditinggikan dan dia menjadi seorang penolong. Dan kami percaya Tuhan, kalau ketika kami hari ini dihabisi, ketika kami harus mengalami penderitaan yang harus kami tidak harus kami tanggung, kami bisa memahami suatu hari kelak kami pun akan bisa menjadi seorang penolong. Kami bisa dipakai oleh Tuhan dan kami boleh menjadi teladan bagi orang lain. Untuk itu Tuhan, kami bersama-sama belajar menyerahkan semua persoalan kepada Tuhan. Dan kalau ada penderitaan yang terus-menerus kami alami, hari ini kami paham, ternyata iblis tidak pernah suka dengan keselamatan yang kami miliki. Oleh karena itu Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, beri kami hikmat-Mu, beri kami pertolongan-Mu, sehingga kami boleh taat setia sampai Tuhan datang yang kedua kali. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk rekan-rekan kami. Kami terus berdoa Tuhan untuk saudara kami Kevin. Engkau tahu Kevin sedang mengalami pergumulan. Tuhan, bagian otak, bagian syaraf otaknya mengalami gangguan. Yang kami mau pelajari Tuhan, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau Kevin harus menderita, harus mengalami sesuatu yang tidak enak. Tetapi kalau itu seizin Tuhan, kami meyakini, kami percaya Tuhan punya maksud yang besar. Tuhan punya maksud yang ajaib. Sehingga Kevin boleh menjadi pribadi yang diubahkan oleh Tuhan. Merendahkan hati, merendahkan dirinya. Supaya Tuhan, waktu di mana Tuhan tepat memberikan waktu terbaik, maka Kevin akan menjadi penolong bagi semua orang. Oleh karena itu Tuhan, berkati Kevin secara khusus. Beri terus Tuhan hikmat, beri pengertian. Sehingga apa yang harus dialami, apa yang harus diderita, Kevin dengan lapang hati bisa memahami akan setiap maksud Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa supaya Kevin diberi kekuatan. Kami mohonkan Tuhan supaya Kevin diberi kesembuhan, kembali dinormalkan seperti dahulu ketika dia masih normal. Berkati hidupnya, berkati keluarganya. Tuhan menolong dengan cara yang ajaib. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Harto, supaya Engkau juga memberikan kasih pertolongan secara khusus Tuhan, untuk bagian gula darahnya. Kami mohon kepada Tuhan supaya Engkau memberikan kelegaan, memberikan kembali kenormalan, sehingga Pak Harto bisa seperti dahulu, kuat setiap kelemahan,
kami percayakan bahwa bilur Yesus sudah memberikan karya kesembuhan yang ajaib. Tuhan menolong melalui makanan, minuman, bahkan obat yang dikonsumsi. Tuhan, Engkau memberikan kelegaan atas Pak Harto. Terima kasih, berkati juga untuk anak kami Sevanya. Kami bersyukur untuk hari ini dia mulai bisa berjalan, tetapi kami terus berdoa Tuhan supaya Engkau sempurnakan kakinya. Sempurnakan Tuhan untuk tiroidnya, sempurnakan untuk bagian matanya. Disembuhkan dengan cara yang heran, cara yang ajaib. Terima kasih dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Rinus di masa lanjut usia, kiranya Tuhan juga menolong, memberkati sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kami semua yang sudah hadir. Mereka yang sedang mengalami kekurangan, Tuhan kiranya beri berkat kelebihan. Mereka yang memerlukan pekerjaan yang baik, Tuhan sediakan semua pekerjaan itu dengan cara-cara yang heran, cara-cara yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang bersekolah. Kiranya Tuhan mencukupkan segala sesuatunya dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa yang daripada Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh menjadi berkat dan boleh menjadi teladan bagi teman-teman sekolahnya. Terima kasih, dan kalau sebentar Tuhan kami akan menerima berkat makanan dan minuman Kau kuduskan, sucikan, menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Engkau mengembalikan segala berkat yang sudah disediakan, kembalikan berkali lipat dari apa yang ditabur, dan semuanya Tuhan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita angkat hati, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati kita semuanya. Mulai dari malam hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati kita semuanya.